Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Septia Jayanti dengan NPM terakhir 042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS mata kuliah data mining. Pertama, yang menentukan dataset dengan hasil operasi modular berdasarkan NPM. Di sini NPM saya 042, eh, yang dimana dibagi dengan 44 dan hasilnya 2, di mana hasil 2 ini menentukan dengan menggunakan dataset yang ketiga. Dataset yang ketiga ini mengenai data material health risk. Data material health risk ini data yang dikumpul dari berbagai rumah sakit, klinik komunitas, dan pusat kesehatan ibu di daerah pedesaan di negara Bangladesh. Pada dataset ini terdapat 8 kolom, 8 atribut, yaitu atribut X, ya atribut sistokolik BP, atribut distokolik BP, yang dimana tekanan darah distolik, lalu ada atribut PS yang dimana menunjukkan kadar gula darah, terus ada atribut body temp yang menunjukkan data suhu tubuh, lalu heart rate yang dimana menunjukkan data detak jantung, dan yang terakhir risk level yaitu data tingkat resiko. Langsung saja untuk yang soal yang pertama yaitu menentukan data mining yang akan dilakukan, yaitu pengklasifikasian atau menggunakan klaster. Uh, dari pengerjaan yang dari pengerjaan ini, tes yang dilakukan yaitu dengan menggunakan classification, karena dalam dataset yaitu mengindikasi terdapat label resiko material atau risk level, sehingga pengerjaan ini bertujuan untuk memprediksi kategori resiko. Selain itu, dataset ini bersifat tabular, yaitu terdapat variasi numerik pada atribut X, histocolik, BP, dan lainnya, sehingga cocok untuk supervised classification. Untuk yang soal kedua yaitu melakukan EDA dan pre-processing data. Sebelum melakukan EDA, uh, import library terlebih dahulu dan load data set yang akan digunakan. Di sini terdapat 3 library, yaitu library pandas yang dilakukan untuk memudahkan manipulasi data tabular, dan library MATLAB dan Seaborn yang digunakan untuk memvisualisasi EDA, Exploratory Data Analysis. Oh ya, sebelumnya pastikan untuk merunning atau menjalankan script yang telah ditentukan harus terhubung dengan drive yang telah ditentukan dan data yang telah diupload pada file. Nah, pastikan sudah terpasang file drive-nya. Lalu kita akan meload data dan membaca datanya. Setelah import library dan load data, selanjutnya melakukan cek tipe atribut data dan cek museum value data. Dari hasil cek tipe data dan cek museum value data, sebagian besar kolom sudah lengkap, tetapi ada beberapa yang memiliki nilai kosong, terutama pada atribut X yang memiliki 16 data kosong, diastolik BP yang memiliki 170 data kosong, dan atribut body temp yang memiliki 40 data kosong. Kolom REST bertipe objek dan hanya berfungsi sebagai ID responder sehingga tidak digunakan dalam analisis. Kolom target list level juga bertipe objek berisi kategori resiko, yaitu low, mid, high, yang nantinya harus di-encode terlebih dahulu sebelum melakukan modeling. Secara keseluruhan, tipe data sudah sesuai untuk proses analisis klasifikasi.
dan struktur data sudah baik dan siap digunakan. Namun perlu pembersihan data atau penanganan untuk nilai maximum value agar model klasifikasi nanti lebih akurat. Jadi nilai maximum value ini harus diatasi terlebih dahulu. Lalu yaitu selanjutnya yaitu melakukan check outlier. Nah, dari hasil visualisasi check outlier eh, pada atribut X atau usia terlihat ada beberapa nilai ekstrim atau outlier yang jauh di atas 100 bahkan mencapai 200 sampai 350. Secara medis hal ini tidak realistis karena usia ibu hamil umumnya berkisar antara 10 sampai 20 tahun. Jadi interpretasi kemungkinan besar terdapat kesalahan input data atau noise sehingga nilai ekstrim perlu dihapus atau dikoreksi. Untuk penanganan cek outlier pada atribut X ini dilakukan penghapusan pada data-data seperti yang dimana usia ibu hamil adalah 15 sampai 50 tahun, maka penanganannya itu menghapus usia kurang dari 10 tahun dan menghapus usia di atas 60 tahun. Nah, jadi dari hasil penanganan outlier pada atribut X, setelah penanganannya umur minimumnya 10 tahun dan usia maksimumnya menjadi 60 tahun. Selanjutnya yaitu mengatasi outlier pada atribut BS, blood sugar, dengan IGR. Penanganan outlier pada atribut blood sugar dilakukan menggunakan metode IGR karena metode ini robust terhadap data ekstrim dan tidak mengasumsikan distribusi normal. Mengingat sebaran nilai BS cenderung skewed dan mengandung beberapa nilai yang sangat tinggi. Jadi penggunaan IQR dinilai sesuai untuk menjaga kualitas data tanpa mengubah karakteristik utama distribusinya. Selanjutnya yaitu mengatasi missing value pada atribut diastolik BP dengan imputasi yaitu median. Median dipilih karena tidak terpengaruh oleh outlier daripada menggunakan mean. Begitu pula dengan atribut body type dengan imputasi median. Nah, setelah penanganan outlier pada semua atribut, cek kembali apakah sudah tidak ada missing value. Jika tidak ada, maka data siap digunakan untuk tahapan selanjutnya. Selanjutnya yaitu eh, soal yang ketiga yaitu melakukan klasifikasi atau clustering dengan berbagai macam algoritma. Sebelum melakukan pemodelan dengan berbagai macam algoritma, yang dimana eh, sudah dijelaskan bahwa pada atribut risk level terdapat eh, terdapat tingkat tingkat resikonya yaitu ada high, low, dan mid. Nah, encoding ini dilakukan untuk mengubah nilai kategorikal menjadi angka numerik, yang di mana data sebelumnya menggunakan data kategorikal dan dilakukan encoding untuk mengubah menjadi angka. Nah, di sini setelah pengencoding pengencoding eh, nilai high itu menjadi angka 0, nilai low menjadi angka 1, dan nilai mid menjadi angka 2. Selanjutnya itu split data menjadi dua, yaitu data train dan data test. Di sini data train yang digunakan 80% dan data test yang digunakan 20%. Selanjutnya tahap pemodelan, di mana pada pengerjaan ini ada 3 algoritma yang digunakan yaitu KNN, decision tree, dan random forest. KNN dipilih karena digunakan sebagai baseline model, yaitu membandingkan
performanya dengan model berbasis pohon untuk melihat apakah pendekatan berbasis jarak mampu mengenali pola medis dengan baik. Lalu algoritma Disensi dipilih untuk menghasilkan model yang interpretable yang dapat menjelaskan faktor-faktor utama penyebab risiko kehamilan tinggi. Dan yang terakhir algoritma Random Forest yang digunakan sebagai model unggulan berbasis model karena mampu menggabungkan kekuatan banyak pohon untuk memberikan hasil klasifikasi yang lebih akurat dan stabil sehingga cocok untuk prediksi tingkat risiko. Setelah melakukan ujian dari berbagai algoritma, terdapat hasil dari ketiga model yang diuji, KNN, Decision Tree, dan Random Forest, diperoleh bahwa algoritma Random Forest memberikan performa terbaik dengan akurasi tertinggi, yaitu 85,6% dan keseimbangan precision call yang stabil di semua kelas risiko kehamilan. Model Random Forest mampu mengenali pola kompleks antar variabel kesehatan dari tekanan darah, kadar gula, detak jantung, dan suhu tubuh dengan baik. Serta lebih andal dalam mendeteksi risiko tinggi yang sangat penting bagi pencegahan komplikasi. Lalu selanjutnya yaitu mengenai soal yang keempat, kembangkan berbagai macam skenario yang mungkin dilakukan. Di sini terdapat tiga skenario yang dilakukan, yaitu yang pertama skenario model dasar tanpa normalisasi. Lalu yang kedua skenario normalisasi fitur. Lalu yang skenario tiga yaitu ubah parameter model. Nah, dari ketiga skenario tadi divisualisasikan dan hasil dari visualisasi perbandingan tiap model dan skenario mendapatkan bahwa model random forest paling stabil dan unggul, tidak terlalu terpengaruh normalisasi maupun tuning parameter. Namun, decision tree sensitif terhadap parameter atau pembatasan kedalaman terlalu kecil sehingga menurunkan performanya. Sedangkan algoritma KNN sangat dipengaruhi oleh preprocessing, itu normalisasi dan nilai K. Selanjutnya, eh, mengenai soal kelima yaitu evaluasi skenario dari berbagai model yang dipilih eh, dan pilih salah satu skenario yang akan dipilih lebih lanjut. Untuk evaluasi model terbaik, model yang dipilih atau algoritma yang dipilih yaitu random forest. Nah, dari evaluasi model yaitu dengan menggunakan confusion matrix, di mana hasilnya berdasarkan hasil evaluasi model random forest dengan normalisasi memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 85,6%. Berdasarkan confusion matrix, model mampu mengklasifikasikan sebagian besar data dengan benar, terutama pada kelas risiko rendah dan tinggi, dengan nilai precision dan recall yang tinggi, itu di atas 0,85. Dan sebagian besar kesalahan prediksi terjadi pada kelas risiko sedang dan tinggi, yang menunjukkan adanya kemiripan karakteristik antar kelas tersebut. Secara keseluruhan, model random forest menunjukkan kemampuan yang baik dan memprediksi tingkat risiko kehamilan berdasarkan atribut kesehatan ibu, serta menjadi model yang paling andal dibandingkan algoritma decision tree dan KNN. Mungkin sekian, terima kasih uh, penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.